Oke Bapak Ibu, banyak yang japri juga ke saya mengenai pembahasan soal karena tidak bisa ikut. Jadi Bapak Ibu untuk pembahasan soal untuk recordnya ada juga di Drive itu pada folder record atau ada juga saya tautkan pada YouTube saya. Jadi Bapak Ibu silakan cari nama saya. Itu di YouTube saya ada hasil record mulai dari kita belajar sebelum UP itu ada di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat apanya silakan dilihat di situ ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izinkan saya untuk share materi kita malam ini. Kelihatan Bapak Ibu materinya? Kelihatan, Bu. Besar apa kecil? Kelihatan, Bu. Oke. Bu, besar. Oke, kita lanjut ini soal nomor 21 ya. Guru matematika kelas 10 akan membelajarkan KD 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Guru tersebut mempunyai harapan mempelajari KD tersebut, siswa mempunyai keterampilan berpikir mencipta, maka indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah, nah, coba Bapak Ibu, kira-kira mana jawabannya? Kemarin kita sudah apa ya Bapak Ibu ya? Mana kira-kira jawabannya yang level mencipta? A. Yang A, Bu. A, Bu. Ibu. Yang A apa? Membuat Membuat Peta konsep. Membuat peta konsep. Buat itu apakah itu di pada level mencipta? Coba kita lihat dulu. Yang pada A itu KO-nya adalah membuat. Membuat apa menyusun ya, Bu? Membuat di sini. Kalau D, Bu, menyusun. Menyusun kayaknya, menyusun D. Tapi menyusun di situ ada dua, Bu. Ada D sama E, menyusun. Selesai bagian D, Bu. D, Bu. D, Bu. Ya, Bapak Ibu masih ingat KKO atau kita lihat lagi KKO dahulu? Iya, Bu, dilihat lagi. Kalau D siswa diberi masalah dulu, Bu. Menyusun. Menyusun ada pada berapa ya? Yang A tadi apa Bapak Ibu? Membuat peta konsep penyelesaian STLTV. Oke. Saya share apanya ya? Kelihatan Bapak Ibu saran saya? Kelihatan. Nah, kita lihat pada C6. C6 itu ada mengekspresi, menganimasi. Tadi kita lihat yang A tadi apa Bapak Ibu? Membuat. Nah, Membuat peta konsep. Ini ada nggak membuat pada C6? Ayah. Ada. Membuat Menyusunnya, Bu. Adanya menyusun. Oh, Pak. Menyusun ya.
C6 adanya menyusun. Membuat pada mana? Pada C berapa? Kalau membuat di C4, Bu. C4. Harusnya membuat. Ya, Membuat dasar ini ada kata membuat ada C4 ya Bapak Ibu ya. Diminta pada C6. Jadi kalimatnya itu menyusun. Pada soal ini, soalnya kelihatan Bapak Ibu? Soalnya sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum Belum, terlihat Bu. soalnya. Masih KKO. Masih. Masih KKO yang terlihat. Ini bagaimana? Sudah kelihatan soalnya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Berarti Bu. tadi menyusun. Nah, di sini kata menyusun ada dua. Antara D dan E. Ya. Antara D dan E. Kita lihat kalimat D. Menyusun sebuah permasalahan kontekstual yang penyelesaiannya menggunakan konsep SPLTV. Sedangkan yang E menyusun rangkuman cara-cara menyelesaikan SPLTV. Kira-kira mana yang menurut Bapak Ibu yang lebih tepat? D. Yang D. D. Yang berhubungan dengan soalnya yang D. Ya. Soalnya ada kata-kata kontekstualnya. Masalah kontekstual. Bisa dipahami Bapak Ibu atau ada pertanyaan? Bisa, Bu, Bisa, Bu. Jadi intinya kita hafal KKO ya Bapak Ibu ya. Ya. Iya, Bu. Jadi membuat ada pada C4. Sedangkan menyusun itu ada pada C6 atau level. Oke, kita lanjut. Oke. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis audiens, behavior, ini ABCD, untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada level analisis dinyatakan oleh. Nah, ini juga kita masih melihat KKO, Bapak Ibu. Kira-kira mana jawabannya? Analisis. Mengkorelasikan. Yang E, Bu. Ibu mengkorelasikan. Korelasikan. Ada jawaban Bapak Ibu yang lain? Membandingkan, Bu. Membandingkan, Bu. Nah, jadi Membandingkan. Mengkorelasikan. Mengkorelasikan, Bu. merancang, Level analisis. atau menemukan atau apa ya, kita lihat lagi KKO ya Bapak Ibu ya. Kita lihat Iya, Bu. KKO. Kalau saya C, Bu, karena di situ kan lengkap ABCD-nya. Ya, tapi kita lihat dulu KKO-nya ya Bapak ya. Kita lihat KKO kita. Coba Bapak Ibu pada C4. Ibu, di zoom sedikit KKU-nya, Bu, kecil kali. Kecil. Ada itu, Bu, yang mengkorelasikan, Bu. Di tengah. Analisis, memecahkan, mengkorelasikan, ya. Apalagi nih? Denominasi menjamin. Yang paling bawah, menguji. Kalau membandingkan itu C2, Bu. Mana membandingkan ya? C5. Membandingkan ada di pada C2. Habis itu, tadi apa-apa saja? Membandingkan juga ada di C5. Aduh. Membandingkan dengan tepat. Mana C5? Membandingkan. C5 juga. Mungkin tergantung kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau pada C5. Menganalisis bukannya C4 ya, Bu. Ya, menganalisis C4. Sekarang kita nih nyari yang C4-nya. Merancang. Mengkorelasikan. Ada di C4 mengkorelasikan. Menemukan, mengkorelasikan. Kalau menemukan pada C
Menemukan Bukan. Jelas. Yang jelas pada C4 ada kata korelasi ya, mengkorelasikan. Berarti jawabannya adalah korelasi ya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Jawabannya E. Setuju. coba ke soal Ada lagi yang tanya, Bu. Bu. ABCD-nya lengkap nggak Bu yang E? Ya Bu, coba kita lihat yang E-nya. Kita lihat dulu ini. Coba ke soal lagi Bu. Ya, ini saya. Oke. Tadi ada pada kata mengkorelasikan. Melalui pengerjaan lembar kerja, ini apanya ya? Behaviornya ya. Tadi di audiens mengkorelasikan ya di sini antara nilai determinan dengan keberadaan solusi sistem persamaan linier. Tadi Bapak Ibu ada yang jawab selain E? Maaf Bu, suaranya Ada, kecil. Bu. Ya, Bapak jawab yang mana? Saya jawabnya C, Bu. C, membandingkan. Membandingkan ini ada pada C5 Bapak. Iya, Bu, tapi yang saya yang terpikir sama saya kalau jawaban E, Bu. Kalau menurut saya itu jawaban E itu memang benar KKO-nya. Ya, Tapi dari rumusan ABCD-nya sepertinya lebih lengkap yang C, Bu. ya. Salah. Yang E kayaknya nggak ada degree-nya ya Bu. Untuk rumusan tujuan pembelajaran, saya ada baca waktu itu di materi mana ya. Tidak mesti harus sebenarnya yang lengkap tuh yang ada degree-nya, ya kan? Tapi tidak mesti harus ada degree gitu. Yang pernah saya Iya Bu, itu yang bikin bingung soalnya yang E nggak ada degree-nya. ya, mungkin itu pengecohnya Bapak. Minimal AP ya Bu ya? Iya, minimalnya ABC. ABC. Ya, ABC. Ya, minimal ABC. Jadi, dan di sini levelnya analisis. Jadi, kalau Bapak ngambilnya membandingkan, walaupun membandingkan ini lengkap, tapi tetap salah gitu. Karena membandingkan tuh ada pada C5 kalau yang untuk kalimat ini. Ibu tolong dijelaskan dulu yang mana B, yang mana C. Yang mana yang B, mana yang C? Oke. Kebalik-balik. Ibu, berarti D itu nggak wajib ya? Ya, kalau saya ada pernah baca teorinya seperti itu pada Bu Ana, itu saya baca seperti itu. Jadi degree ini kalau mau lengkap ada degree gitu kan. Tapi kalau pada option itu tidak ada degree pun misalnya, tapi dia sudah memuat ABC, itu sudah bisa dikatakan rumusan tujuan pembelajaran. Tapi kalau misal memang kita yang membuat sendiri, lengkapilah sampai degree. Kalau misal pada soal ini kan kita lihat nih pada KKO-nya ini kan Oh, begitu. uh-uh. Nah, Bu, yang membingungkan itu kadang saya ya, Bu ya. Ya, Bu, kenapa? Berarti harus benar-benar menghafal ini ya Bu, KKO dari Ya. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Begitu ya, Bu? Minimal Ibu Harus benar-benar hafal. enggak harus hafal semua ya. sih sebenarnya. Cuma minimal Ibu tahu KKO yang sering digunakan dalam KKO-nya. matematika. Kan tidak semua KKO digunakan dalam matematika ya Ibu. Jadi KKO yang sering digunakan dalam matematika. Misalnya merancang, menghitung. Iya, harus benar-benar dihafal KKO-nya. Jadi misalnya merancang tuh ada pada KKO berapa. Kan kita kan sering tuh melihat indikator-indikator yang ada pada buku kan. Itu Ibu hafalin aja. Oh, kalau indikator ini berada di sini levelnya. Apalagi kalau ketika kita UP ini PPG, kita itu kan lebih diapakan ke soal HOTS. Soal HOTS itu levelnya itu antara C4 sampai C6. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi
Minimal Bapak Ibu hafallah C3, C4, C5, C6. Itu saran saya. Maaf Bu, Ya. mungkin apa namanya di sini antara KKO sama degree itu lebih menguatkan yang KKO ya Bu ya. Iya, pada KKO Pak. Karena di sini pada soal pada level analisis. Nah, gitu. Kalimat penekanannya gini. Pada level analisis. Tapi kalau misalnya ada rumusan tujuan pembelajaran saja, terus ada dua tuh pilihannya, misalnya mengkorelasikan tuh ada dua gitu kan, maka kita pilih yang lengkap, yang paling lengkap. Tapi kalau misalnya di sini, ini kan kalau kita lihat pada KKO-nya yang pada C4 tuh ya pada E saja. Iya Bu. Menurut saya begitu. Jadi memang intinya kalau kita apa itu pada KKO. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ibu mohon diulang lagi Ibu. Ya. Tadi saya agak ketinggalan. Saya agak kurang menguasai itu. Mohon maaf Ibu, suara Ibu saya tidak mendengar dengan baik. Membaca, menghafal. Tadi kalau merancang C berapa ya Bu? Kalau merancang, menghitung tadi C berapa? Oke, saya share lagi ya Bu itu ya. biar saya hafal Bu. Di file UP yang ada pada itu drive, saya juga sudah meng-share KKO di sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana KKO-nya nanti, atau bisa Bapak Ibu print KKO yang ada di sana. Ya, jadi minimal Bapak Ibu tempel di tempat yang paling sering kita lihat. Jadi minimal ketika kita beraktivitas, ya kita nampak. Dan usahakan kalau bisa, kita ini kan sekarang sudah mulai tatap muka ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa setiap kita tatap muka itu kan kita menyebutkan dahulu indikator kepada siswa. Nah, dimulailah kita belajar itu menyebutkan indikator. Indikator kita pada kali ini adalah, jadi ketika kita menyebutkan indikator, kita lihat tuh indikator kita tuh berada pada komponen mana. Jadi kita sebutkan sama siswa ini berada pada level ini ya Nak ya. Jadi setidak-tidaknya ketika kita mengajar itu, kita ingat indikator kita itu termasuk kemana. Begitu Bapak Ibu. Izin Bu Hilmi, Ya. usul aja kalau bisa nih ya, yang sudah berpengalaman bisa menandai C4, C5, C6 kata-kata yang sering dipakai Bu. Mungkin kita bisa hafalkan kata-kata itu gitu. Yang paling sering dipakai itu, ya ini saya share lagi. Mungkin ditandai biar dibagi di grup atau gimana gitu. Oh ya, kalau begitu nanti ini saya ketik ulang. Ini kan ini dalam bentuk apa nih, foto nih. Kalau foto nih kan susah nih untuk menandai. Nah, nanti saya akan coba buat kembali. Ini akan saya share di grup ya Bapak ya. Kira-kira KKO yang paling sering digunakan dalam matematika. Nah, gitu kira-kira ya Bapak. Menentukan. Ya, menentukan. Kalau pada C3 menentukan ya. Apalagi menghitung, ya, menugaskan, ada juga kadang-kadang kan, tapi tidak tidak sering ya. Menerapkan ya kan paling sering itu. Kalau nggak salah kalau untuk PG ini yang keluar itu cuma C4, C5, C6. Iya, biasa seperti itu. Bapak Ibu mohon maaf, saya ada telepon sebentar ya Bapak.
baca dulu ya. Karena materinya jenis-jenis bangun daftar. Bu Hilmi. Bu Hilmi.
Halo Bapak Ibu. Mungkin kalau penekanannya pada level berarti kita lebih memperhatikan di KKO-nya ya. Kalau nggak ada levelnya berarti cukup misalnya ABCD, baru kita perhatikan ABCD-nya lengkap atau tidak. Itu kira-kira ya. Maaf Bu, suaranya nggak jelas Bu. Ya mungkin kalau di soal itu ada penekanan pada level, kita perhatikan di KKO-nya. Kalau nggak ada penekanan pada level, cukup ABCD, berarti harus kita perhatikan ABCD-nya memang benar-benar lengkap, kira-kira ya. Mungkin seperti itu. Ya Bu. Bu, Jadi kalau ada penekanan levelnya kita perhatikan atau kita utamakan dulu di levelnya. Iya, kayaknya seperti itu ya. Nanti kita tanya ke Bu Hilmi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi saya ada jawab salah. Nah kebetulan saya ini juga tergabung di homeschooling ya. Jadi kebetulan pimpinannya lagi menelpon saya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu tentang masalah ini? sedikit Bu Helmi. Iya, Ibu apa nih ya? Bu Rahma. Bu Rahmiati. Ya, Bu Rahmiati silakan. Ya, saya ini masih bingung di C2-nya ada membandingkan, di C5 juga ada membandingkan. Di mana kita bedakan nanti kalau ada soal? Penggunaannya itu ya Bu ya. Pada kalimatnya Ibu. Pada kalimat dan pada materi. Ya. Oh, berarti kita lihat materinya yang lengkap ya. Iya, kalau materinya itu kayaknya rasanya kompleks, berarti dia kemungkinan bisa jadi dia ke C5. Tapi kalau materinya itu mudah, berarti bisa jadi dia ke C2 gitu. Jadi kita lihat materinya. Kalau ukuran sudut kan Ibu kan nggak mungkin kan ke C2. Jumlah sudutnya kan udah termasuk ke C5 dia kan? Udah hot ya? Udah termasuk hot, apalagi dalam berbagai bangun segi N. Ya. Seginya itu tak terhingga dia. Nah, jadi begitulah kira-kira. Makasih Bu Helmi. Ya Ibu sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ibu, apakah condition itu juga bisa dijadikan patokan Bu? Apabila seperti tadi kata Ibu Rahmi, membandingkan ada di C2, membandingkan ada di C5. Apakah kita juga harus mesti melihat dari conditionnya, misalkan melalui bla 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 bla, itu juga diperhitungkan nggak Bu? Nah, kita lihat ya Bu ya pengertian masing-masing ya. Kita lihat pengertian masing-masing. Ada Bu ya. Oke, kalau audiens Bapak Ibu kan sudah tahu kan audiens itu apa? Iya Ibu. Ya Bu. Audiens biasanya siswa yang bingung. Yang sering bingung tuh antara B sama C Bapak Ibu ya. Kita lihat. Iya Bu, betul, antara B dan C bingung. Behavior itu adalah tingkah laku. Ya. Tingkah laku siswa ya. Contohnya jadi siswa dapat
Nah, nih contohnya gini. Peserta didik dapat mencontohkan himpunan dan bukan himpunan. Ya. Jadi kata mencontohkan himpunan dan bukan himpunan merupakan salah satu bentuk tingkah laku peserta didik yang diharapkan. Ya. Sedangkan untuk condition diartikan adalah suatu kondisi. Ya. Atau aktivitasnya. Jadi dalam rumusan, nah kayak gini. Diberikan beberapa pernyataan, peserta didik mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut secara tepat. Kata diberikan beberapa pernyataan merupakan salah satu bentuk menunjukkan suatu kondisi atau keadaan. Jadi kondisi itu adalah keadaan, condition. Begitu, Bapak Ibu. Bisa dipahami? Berarti Ibu Hilmi, Bu, ya. Berarti KKO itu adanya di behavior ya, Bu ya? Ya, behavior di sini kan. Jadi peserta tadi dapat mencontohkan, berarti KKO-nya mencontohkan. Jadi KKO. Mencontohkan himpunan dan bukan himpunan adalah apa namanya? Contoh dari kalimat behavior. Jadi kalau pada apa kita ini ya, pada soal kita ini ya, melalui penggunaan alat peraga berarti ini adalah condition-nya. Ya. Melalui penggunaan alat peraga jenis bangun datar, peserta didik adalah audiensnya, dapat merancang dengan tepat, dapat merancang ya, itu adalah behavior. Ya, behaviornya dapat merancang. Dengan tepat itu adalah degree-nya. Ya. Bangun datar segi N ini merupakan materinya. Ya. Atau materinya ini bisa juga diselipkan di tengah. Ya, jadi tergantung kalimatnya sih Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu paham, ya. Jadi kalau di sini ini melalui penggunaan alat peraga ini sampai pengendatan ini merupakan apa Bapak Ibu? Kondisinya. Ya, jadi kondisinya di sini adalah melalui melalui penggunaan lembar kerja. Ya. Behaviornya mana? Dapat menemukan. Nah, behaviornya dapat fungsi trigonometri. Ya, KKO-nya adalah menemukan. Dengan tepat. Ya, dengan tepat ada degree. Ya. Bisa dipahami Bu ya? Terima kasih Bu. Ya, silakan. Kalau degree itu kan yang sering saya jumpai itu dengan tepat, kalau nggak dengan tepat dengan benar. Ya. Apakah ada yang lain gitu, Bu? Saya juga sering jumpanya itu Bapak Ibu. Saya belum menjumpai kalimat yang lain dengan benar, dengan tepat. Biasanya itu. Iya, jadi yang sering saya jumpai juga hanya itu. Kalau tidak dengan benar ya dengan tepat seperti itu. Saya belum ada sempat menemukan kalimat yang lain. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang lain ada menemukan boleh. Teliti ya Bu, dengan cara teliti. Ada Bapak Ibu menemukan dengan teliti? Iya, dulu pas waktu materi buat RPP. Dengan teliti, dengan cermat ada kayaknya pernah. Pokoknya kata-kata yang ibaratnya itu menyatakan itu benar, gitulah kira-kira. Dengan izin menambahkan. Ya, silakan Bapak. Hasil materi kemarin waktu PPK itu ternyata membentuk karakter juga bisa contoh dengan rasa disiplin, dengan rasa tanggung jawab dan seterusnya itu bisa kok. Ya. Pokoknya intinya dengan kalimat yang bagus lah intinya gitu. Menghasilkan yang kita inginkan, biasanya degree itu. Maaf Ibu bertanya. Ya, silakan Ibu. Mohon maaf baru bergabung, jadi baru menyimak. Ini untuk kalau ada soal seperti ini, apakah memang dari pilihan ganda dari A sampai E itu harus kita baca dan pahami semuanya, atau hanya KKO-nya saja yang misalkan itu kan level analisis, kita cari yang level analisis di C berapa kayak gitu, atau harus dibaca semua dari yang awal sampai akhir gitu ya Bu ya?
Kalau saya pribadi strateginya, kalau saya jumpa soal seperti ini kan panjang nih Bu. Dan kita pun kalau membaca semua kan habis waktu kita. Strategi saya itu kalau kita cari kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah level analisis. Ya udah, saya cari yang KKO-nya level analisis. Ya, kita cari saja level analisis mana. Kalau misalnya menemukan satu level analisis sudah langsung saja. Tidak, kalau menurut saya tidak usah lagi kita baca ABCD-nya. Kalau ada dua baru kita lihat Nah, ya. ya. Kalau ada dua, kita lihatlah audience behavior-nya yang terpenting. Kalau condition itu kan kadang jarang juga kita menuliskan ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita dahulunya tujuan pembelajaran peserta didik dapat merancang sebuah bangun datar. Kan gitu aja biasanya kan? Kalau condition sama degree ini kan kalau kita dahulunya jarang menggunakan. Iya, berarti kalau untuk level analisis, berarti jawabannya untuk yang membandingkan ya, Bu? Level analisis itu jawabannya adalah mengkorelasikan. Mengkorelasikan. Nah, korelasi itu ada pada C4. Mengkorelasikan. Ya, analisis. Kalau membandingkan itu? Membandingkan itu ada pada C5 ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ibu Hilmi, mohon izin. Ya, nanti di-share aja ya Bu yang apa namanya KKO-nya tuh Bu di grup biar kita hafal. KKO-nya sudah saya masukkan di apa Ibu? Di Drive. Oh, di Drive. Jadi di Drive sudah ada tersimpan KKO-nya. Link Drive itu yang ada di deskripsi ya Bu ya? Ya, link Drive-nya ada di deskripsi. Iya Bu. Ya. Silakan Bapak Ibu nanti diambil sana. Di Google pun juga ada Makasih, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nyari di Google juga ada. Kalau di Google ada juga bisa Bapak Ibu cari misalnya KKO untuk keterampilan juga ada. KKO untuk pengetahuan. Tapi kalau biasanya untuk pembelajaran yang ini pada level apa namanya pengetahuan, nah biasanya ini. Ya Bapak Ibu ya, biasa soal ini kan jarang yang keterampilan, tapi kita nggak tahu juga nih nanti akan ada soal keterampilan, kita kan nggak tahu juga KKO keterampilannya. Berarti untuk soal ini jawabannya E Bu? Ya. Setuju Bapak Ibu jawaban kita E? Tapi di E-nya nggak ada degree-nya ya? Iya Bapak Ibu. Setuju Bu. Kalau degree ini, tadi kembali lagi saya ulang, tidak mesti ada pada suatu kalimat. Yang penting audience behavior-nya. Ya, audience behavior kalau bisa ada condition-nya. Jadi saya pernah baca sebuah apanya itu tidak mesti lengkap gitu. Tapi kalau misalnya ada dua jawaban yang sama, baru kita cari yang paling lengkap. Mungkin gini Bu, untuk degree mah, kalau pikiran saya itu siswa dapat menentukan dengan tepat kan, kalau misalkan menentukan otomatis dengan benar. Kalau dengan benar juga mungkin aman gitu, mungkin logikanya seperti itu. Ya, memang benar. Karena tidak mungkin dengan salah kan, seperti itulah. Iya, cuman kan kalau pada yang E ini kan tidak dituliskan degree-nya. Jadi udah cukup. Nggak dituliskan pun degree-nya, pasti kita akan mengharapkan ini dengan benar ya Bapak Ibu ya, dengan tepat. Cuma mungkin di sini orang yang membuat soal tuh mungkin bisa membuat pengecoh ya, pengecoh antara C sama E. Karena di sini kita tidak dibuatkan degree-nya, sedangkan pada C ini dibuatkan degree-nya dan C ini merupakan pada C5 gitu kan. Jadi kita pengecohnya sini. Kayaknya ini salah deh, pasti kita bilangin seperti itu karena nggak ada degree-nya. Kemarin ya. Jadi kita pasti mikirnya seperti itu. Ini salah deh kayaknya, walaupun ini analisis tapi kan nggak lengkap, kan gitu. Analisis kita kan berarti ada juga kemarin bilang, oh katanya boleh di atas itu, tapi kan yang dimintakan levelnya analisis. Nah, kata kuncinya analisis. Ya. Berarti kalau analisis mengkorelasikan ya Bu ya? Ya, salah satunya. Tapi kalau indikator mungkin ya Bu. Apa Bapak? Kalau indikator mungkin bisa ya ke C5 yang pengajaannya. Ya, mungkin kalau indikator yang tepat. Nah, kalau yang misalnya nggak lengkap mungkin bisa. Jadi kalau C5 itu pengajaannya. Ada evaluasi. Ya. Ya, pengayaan ya boleh. Kalau pengayaan
Yang tepat, yang kan levelnya analisis nih. Berarti kalau pengayaan berarti di atas analisis dia. Nah, di atas analisis apa? C5 pada evaluasi yaitu membandingkan. Begitu. Silakan Ibu, tadi ada yang bertanya? Iya Bu, itu mungkin yang itu dengan keberadaan solusi. Mungkin degree-nya ya kayaknya iya ini dengan keberadaan solusi. Tapi karena gini jarang kita gunakan kalimat ini ya. Iya. Nah, mungkin jadi pengecoh kira-kira. Dicarinya lah pengecohnya yang sering kita gunakan itu adalah dengan tepat gitu kan? Iya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Oke, ya. Berarti Lanjut, kita Bu. lanjut ya. Ya Bu, lanjut. Oke. Bu Anti berkeinginan melakukan penilaian portofolio. Pilihannya showcase portofolio. Tahu Bapak Ibu showcase portofolio? Tidak Bu. Belum pernah melakukannya? Belum. Showcase portofolio ini Ibu. Portofolio Bapak Ibu tahu pengertian portofolio? Iya, tahu kalau portofolio. Cuman kalau showcase gimana ya, Bu? Seperti apa? Show itu kan melihat. Case Ya. itu tempat. Jadi kayak pajangan gitu. Oh, dipajang. Nah, yang paling tepat adalah kira-kira mana? Yang E ya, Bu? Bapak Ibu yang lain? Bu, yang E. Yang E. Yang E, sepakat Bapak Ibu jawabannya E? Ya, Yang E ya, Bu. Yang E. Kalau saya B, Bu. B. Kalau yang Bapak Ibu yang lain? Saya E, Bu, karena di situ ada proses dan hasil penyajian data lengkap. Kalau yang Bapak yang jawab B? Saya juga B, Bu. Alasannya? Hasilnya, kalau portofolio itu yang diminta hasilnya. Begitu. Bapak Ibu yang lain alasannya apa? B, ikutan B, Bu. Ikutan B ya. Koreksi hasil sama itu, ada koreksi hasil boleh. Oke. Bingung Bu. Tapi di E juga ada proses dan hasil itu yang membingungkan Bu. Ya membingungkan ya. Jadi Bapak Ibu, kita dalam menilai suatu pengerjaan siswa, Bapak Ibu misalnya gini, menilai soal gitu kan. Kira-kira Bapak Ibu lihat jawaban akhirnya saja atau Ibu lihat langkah-langkahnya? Proses dulu lah. Langkahnya juga. Dari langkahnya juga Langkahnya diperhatikan. juga, Ibu. Iya, berarti kita harus lihat langkah-langkahnya. Kalau kita nggak lihat langkah-langkahnya, kita kan nggak tahu nih, ini udah ada aja di gambarnya nih, tapi gambarnya itu dari mana gitu kan? Iya. Nah, gambarnya itu dari mana? Pasti ada proses, ya kan? Jadi ketika orang melihat tampilannya itu, oh ternyata ini kan datanya ini ada penyajian data nih dalam bentuk grafik misalnya gitu kan. Kelulusan siswa SMP mana gitu kan setiap tahunnya gitu kan, atau nilainya. Jadi kan orang tahu nih, oh cara nyari rata-ratanya gini loh, oh gini, ini tambah ini gitu kan. Orang apa bisa nengok kan gitu. Tapi kalau kita hanya mampangkan kok bisa kayak gini hasilnya, pasti kita akan bertanya seperti itu. Kalau kita hanya menyajikan hasil saja. Jadi kalau menurut saya jawabannya yang tepat adalah E, karena di sini ada proses dan hasil. Hasil ini akan memuat semuanya, ada perhitungan, ya. Apalagi di sini juga ada kontekstualnya, yaitu pada lingkungannya. Atau di lingkungannya. Habis. Kalau yang B ini hanya hasil saja. Kalau ini juga hasil saja. Kalau yang ini proses dan hasil, tapi kontekstualnya sini nggak ada, ya.
Sebenarnya benar, sebenarnya ini sudah benar, tapi ada lagi yang lebih benarnya gitu. Antara perhitungan dengan penyajian ya, Bu. Di sini ini hanya hasil perhitungan saja, tapi kalau di sini nih penyajian, berarti kalau penyajian ini pasti akan ada perhitungan sebelumnya gitu. Baru kita sajikan. Kalau yang D itu bagaimana, Bu? Kalau Kalau yang ini kan proses penyajian, koleksi proses penyajian data. Hanya penyajian data saja, Bapak. Nggak ada hasilnya ya, Bu ya. Hasilnya nggak ada. Oh iya Bu. Ini hanya proses penyajian saja. Sedangkan kalau sini nih ada proses dan hasilnya. Lewat. Jadi kita menganalisisnya seperti itu. Memang sih kita harus telaten dalam melihat. Jadi kan kadang kita kan kalau udah lihat soal kayak gini kan, aduh soalnya panjang, itu yang pertama kan. Dan kalau kita lihat pun pada soal yang apa dari yang Pak Made itu ya, Bapak Ibu pernah lihat apanya Pak Made? YouTube-nya Pak Made? Pernah, Bu. Nah, Bu, jawaban terpanjang. Kalau nggak tahu cari jawaban yang terpanjang. Kata Pak Made begitu kan? Biasanya seperti itu kata Pak Made. Berarti Pak Made sudah melakukan analisis dia terhadap kunci-kunci jawaban. Kemarin di UP juga saya seperti itu, Bu. Kalau nggak tahu pilih jawaban yang paling panjang. Tapi belum apa ya Bapak ya, belum beruntung ya. Tapi mungkin karena Bapak juga ada ragu-ragu nggak? Ada sih Bu, ragu-ragu ada. Karena ragu-ragunya tidak dihijaukan ya, tidak diulang kembali. Oh nggak ada Bu, yang ragu-ragu nggak ada saya. Nggak ada. Oh jadi ngaruh ya Bu ya. Jadi kemarin saat ngerjain kalau masih kuning itu harus dihijaukan gitu ya Bu? Harus dibirukan ya? Harus dibirukan. Jadi kalau katanya nggak apa-apa ya Bu? Kalau kuning itu kemarin belum. Saya tanyakan itu. Saya tanyakan ke pengawas, katanya nggak apa-apa Bu. Kalau jadi katanya kalau masih kuning itu masih tetap terbaca gitu. Nggak terbaca Bapak Ibu. Karena kan kita masih menjawabnya ragu-ragu untuk simpan dia. Gitu kita harus klik simpan. Kalau Bapak Ibu klik simpan, berarti nanti jawabnya akan berubah menjadi warna biru. Kalau ini Bu, kemarin saya itu sempat terputus jaringan waktu UP sampai 5 menit. Jadinya soal saya sempat dihentikan. Apa itu ngaruh ya Bu ya? Oh gitu ya Bapak ya? Iya Bu, kemarin saya itu jaringan sempat berhenti sampai 5 menit. Saya otak-atik nggak mau jalan gitu. Apa mungkin berpengaruh ya? Bisa jadi Bapak, mungkin jadi pengaruh itu. Jadi mungkin itu bisa jadi pengalaman untuk Bapak. Untuk besok misalnya mau, apalagi Bapak carilah jaringan yang memang benar-benar stabil tempatnya. Kalau memang mesti Bapak harus nginap, ya nggak apa-apa. Misalnya Bapak butuh 2 jam ke sana, ya nggak apa-apa, korbankan aja waktu 2 jam Bapak untuk supaya dapat jaringan ya yang bagus gitu. Nyewa hotel. Sama seperti teman saya kan kemarin itu kebetulan di rumah beliau itu tidak ada jaringan, ada jaringan tapi jaringan itu jarang, nggak bagus lah, sering terputus-putus gitu kan. Jadi akhirnya beliau di rumah saya. Jadi kebetulan saya punya 2 kamar tuh, saya di kamar saya, beliau di kamar satu lagi. Nah, ujian. Sebenarnya sih gini sih Bu, kemarin cuaca juga cerah, jaringan itu dari awal sampai ya sebelum itu sih lancar, tapi tiba-tiba ngeblank gitu. Gitu. Biasanya nggak pernah ya Bapak ya? Nggak pernah Bu, biasanya juga bagus. Itu juga saya kaget, habis itulah saya ngeblank, kita nggak bisa berpikir. Makanya salah satu, kalau saya sih strateginya yang pertama itu ya itulah tadi sebelumnya saya bilang, sedekahlah Bapak supaya kita dimudahkan untuk suatu hajat, bersedekahlah kita dahulu. Jadi saya sebelum melaksanakan ini UP ini, saya sebenarnya juga dikatakan kalau profesionalnya itu saya juga, karena saya dari SMP Bapak Ibu ya, saya profesional tuh lupa-lupa ingat. Adalah ingat-ingat sedikit-sedikit gitu kan. Cuman kalau profesional tuh saya kalau misalnya saya nggak bisa, saya lihat dari jawaban nanti saya substitusikan ke soal.
Kalau yang misalnya soal-soalnya itu yang seperti yang ada XX-nya itu, nah terus saya substitusikan tuh, ambil yang ini jawabannya misalnya ini, saya substitusikan kira-kira bisa nggak kayak gitu. Ini strategi kalau saya seperti itu. Kalau saya nggak ingat rumus, nggak ingat jalan, misalnya diberikan fungsi fx apalah gitu ya, yang ada x-nya, hasil dari x itu adalah nilai dari x adalah misalnya gitu kan. Kalau kita nggak ingat nih rumusnya, ya udah saya ambil opsinya itu misalnya 1, saya substitusikan x-nya itu dengan 1. Kira-kira sama dengan 0 nggak jawabannya gitu. Jadi saya nggak lihat lagi rumus-rumus yang ada. Jadi strateginya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau ujian itu Bapak Ibu, saya kemarin kalau saya pribadi ya, itu saya dahulukan dengan bersedekah. Saya buat hajat di sedekah saya tuh semoga dilancarkan. Karena dengan sedekah itu kan bisa mengapakan pahala, melancarkan gitu kan. Melancarkan hajat kita. Setelah itu sebelumnya itu karena saya muslim juga kan, saya itu dari jam 3 itu saya udah bangun, saya sholat tahajud dahulu. Setelah saya sholat tahajud, saya minta sama Allah, saya dimudahkan nanti ujian jam 8 itu. Setelah sholat tahajud, saya baca surah Yasin. Saya niatkan untuk ujian saya. Nah, saya bawa ke agama sih Bapak Ibu. Kalau saya lebih ke ilmu langitnya saya bawa. Habis itu setelah saya baca Yasin, orang sholat subuh kan, saya langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh kebetulan teman saya itu tidur di rumah saya, ya saya bangunkan teman saya itu untuk persiapan kegiatan mau ujian kan. Itu kami menjelang kami makan, setelah makan tuh kami sambil dengarkan YouTube lagi tuh. YouTube-nya Pak Ardi, YouTube-nya Bu Ana, sampai jam kami masuk ke kamar masing-masing lah. Terus setelah masuk pengawas kan kita masih dikasih waktu tuh untuk boleh ke kamar mandi, boleh apa kan. Itu saya ambil manfaatkan untuk saya sholat hajat. Sebelum itu kan saya sholat hajat 2 rakaat, dan setelah itu saya mulai dengan membaca doa ya. Baca doa udah gitu. Kalau saya ngeblank, saya istighfar aja. Coba istighfar kalau saya ngeblank. Terus minta sama Allah, kira-kira mudahkan jawabannya saya pilih ini adalah jawabannya, walaupun saya nggak tahu di saat itu adalah jawabannya. Begitu sih Bapak Ibu pengalaman saya. Kalau memang kita benar-benar sudah tidak tahu lagi, kita pakai ilmu langit saja. Kan nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah kan, bagi Tuhan. Kalau memang kita minta sama Sang Pencipta. Iya Bu. Jadi saya kemarin strateginya seperti itu. Saya kalau dibilang Bapak untuk belajar, saya juga tidak banyak belajar. Saya banyak belajarnya dari YouTube saja. Tidak seperti Bapak Ibu seperti di sini diberikan seperti ini kan. Cuman kami waktu itu dari LPTK juga memberikan ada senior kami yang angkatan 2 itu yang udah lulus gitu kan, memang difasilitasi oleh LPTK kami. Terus saya mengambil dari belajar dari beliau gitu kan. Kalau beliau memang waktu itu begini strateginya. Beliau 1 bulan sebelum ujian itu beliau cari teman yang satu kabupaten kota yang dekat itu kan untuk belajar bersama. Nah, jadi strategi beliau gitu. Beliau cari tempat gitu kan, entah di kafe mana atau di tempat makan mana gitu kan, mereka bisa nongkrong sekitar 2 jam 3 jam. Kalau di rumah kan, kalau kayak sekarang nih kan banyak gangguan nih. Ada anak, ada segala macam gitu kan, ada tamu. Tapi kalau kita pergi kan memang niatnya untuk belajar kayak gini. Nah, kayak gitu dia lakukan selama 1 bulan dan alhamdulillah ada hasilnya. Dan mudah-mudahan walaupun dengan seperti ini Bapak Ibu cara belajarnya memperoleh hasil yang baik juga nantinya. Gitu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Bu Hilmi dari LPTK mana, Bu? Saya dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Tegal? Iya. Oh. Bareng sama Pak Wahyudi? Enggak, Pak Wahyudi bukan dari Tegal. Saya dengan Pak Wahyudi itu Ibu ceritanya. Pak Wahyudi itu saya jumpanya di grup dan beliau adalah junior saya. Begitu Ibu. Jadi kebetulan saya jumpa lagi sama junior. Jadi waktu itu saya ajaklah beliau untuk belajar
belajar kita sama-sama. Jadi waktu itu saya juga inisiatif sama teman-teman yang satu LPTK di UPS ya. Kita bikin grup, saya kasihlah namanya grupnya Kita Semua Lulus gitu kan. Karena sebagai doa juga. Jadi itulah salah satu di grup itu waktu itu kalau nggak salah ada Pak Timbul ya. Ya Pak Timbul. Pak Timbul masih ada. Ada Bu Eva juga. Ada teman-teman saya yang lain ya. Ibu tahun berapa PPG-nya, Bu? Saya angkatan 4, Ibu, angkatan 4 2021. Baru ini tadinya. Iya. Iya, Bu. Bareng sama kita ini berarti, Bu. Iya, saya baru juga. Jadi tapi Bapak Ibu mungkin begini juga. Sangat mempengaruhi ternyata ketika kita waktu kita PPG itu membuat tugas sendiri. Nah, jadi kalau misalnya waktu PPG itu kan kita kan membuat FPP itu Bapak Ibu. Kalau kita buat sendiri, kita ciptakan sendiri, itu akan sangat ingat. Jadi saya itu lebih banyak belajar di situ. Saya hafal KKO itu dari sana. Dari saya membuat 3 RPP sama 4 RPP sama yang UKIN ya. UKIN. Jadi begitu. Jadi strateginya sekarang karena Bapak Ibu kita sudah mulai pembelajaran. Kalau menurut saya supaya bisa Bapak Ibu hafal, strateginya ya begitu Bapak Ibu. Jadi setiap masuk kelas, sebelum mulai pembelajaran tuh Bapak Ibu sebutkanlah indikatornya. Jadi dengan Bapak Ibu menyebutkan indikator, Bapak Ibu ingat gitu. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut Ibu. Kalau ulang lagi Bu tadi showcase itu apa ya Bu? Oh, showcase itu show itu kan melihat Bu. Case itu ada tempat yang bisa dilihat. Ya. Yang jawabannya dikasih tanda ya Bu. Oh gitu. Saya tadi takut jangan tanda ya. Jadi apa ya? Yang ini tadi jawabannya adalah ini juga. Teori belajar. Nah, ini kemarin juga kita sudah bahas nih. Ingat Bapak Ibu, ini kayak keluar kemarin kan? Iya. Keluar Bu itu Bu kemarin. Nah, kira-kira apa jawabannya? Simbolik. Ada 2 ya Bu, yang menjawab ikonik, ada simbolik juga. Kita lihat kata kunci Bapak ya. Di sini adalah katanya rumus. Kalau di YouTube ada yang menjawab ikonik itu Bu. Berarti simbolik ya Bu. Ya. Kalau ikonik itu Pak lebih ke misalnya ke apanya itu? Ke bendanya. Ya, jadi misalnya bentuk kubus gitu kan. Nah, menemukan jaring-jaring kubus, mungkin bisa jadi kayak ikonik. Ya. Nah, tapi kalau inaktif ini misalnya sebuah rumah berbentuk siswa bisa menentukan volumenya, itu bisa jadi ke inaktif. Itu kan benda nyata. Atap sebuah rumah berbentuk ini gitu kan. Atau berisi bagaimana cara menyelesaikan atap sebuah rumah yang berbentuk limas misalnya gitu kan, limas segi 4 gitu kan. Nah, itu tuh bisa jadi ke inaktif. Ikonik. Berarti kata kuncinya itu rumus ya Bu, bukan ya, yang rumus. dari menayangkan video dari internet itu bukan ya? Tidak. Kalau dilihat dari kata kuncinya yang menayangkan ada rumus itu Bu. Kalau yang menayangkan ada yang menjawab ikonik, ada yang mengambilnya kata kuncinya menayangkan video. Kalau ngambilnya menayangkan video bisa ke ikonik dia, tapi kita lihat lagi kalimat berikutnya. Jangan hanya menayangkan video aja, menayangkan video di internet berisi berbagai cara menemukan rumus. Jadi kata kuncinya itu di sini. Menayangkan videonya ini hanya pengantarnya saja. Tapi kalau misalnya soalnya begini,
guru menayangkan sebuah video. Berdasarkan langkah tersebut termasuk pada tahapan. Nah, itu baru bisa kita ngambil ke ikonik. Mantap, Bu. Lanjut. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Iya, ini kemarin juga keluar di pembahasan. Kemarin saya juga kata kuncinya yang saya pahami itu menayangkan video kemarin Iya, saya. sama. Iya. Jadi kalau iya sama. Kalau Jadi kalau misalnya kita kalimatnya salah mengambil kata kalau kunci. salah ngambil kata kunci berarti nanti salah ya Bu ya. Jadi kalau untuk levelnya kita Bapak Ibu, nggak mungkin kita tuh levelnya guru menayangkan sebuah video. Hal tersebut berdasarkan teori Brunner, langkah guru tersebut termasuk pada tahapan apa? Itu barulah ikonik, ya kan? Tapi kita kan levelnya itu biasanya kan yang berikan soal tuh level analisis, ya. Nah, kita lihat keterangan berikutnya. Keterangan berikutnya adalah cara menemukan rumus. Boleh bacanya ke tuntas, Bu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hanya baca di atasnya saja, itulah kira-kira. Jadi dapatnya ikonik. Resikonya itu ya, Bu ya. Soalnya panjang, jadi cari kata kunci ternyata kata Langsung kunci aja. yang diambil salah. Kata kuncinya langsung yang dekat aja kemarin katanya. Betul sekali. Ya. Terkecoh kita, Bu. Ya, begitu ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Oke, ini lagi. ABCD lagi, berpikir kritis. Berpikir kritis. Lembar kerja, Bu. Berpikir kritis. Gimana Bapak Ibu? Menjelaskan ya Bu ya. Menentukan ya Bu. Ya Bu. Menemukan, menjelaskan. Yang C. Yang C apa? Memberikan alasan. Memberikan alasan. Yang D apa? Menentukan. Yang E? Yang E menentukan. Berarti ini kayaknya C3 semua nih ya kayaknya ya. Menemukan, menjelaskan, memberikan alasan, menentukan ya kan. Berarti kita nggak bisa melihat dari KKO-nya ya. Kita lihat dulu dari audiens. ABCD-nya. Audiensnya ada semua, ada ya. Behaviornya? Bu. Behaviornya ada. Kalau condition kita lihat, kita conditionnya menggunakan bantuan lembar kerja. Yang B juga bantuan lembar kerja. Yang C juga bantuan lembar kerja. Yang D menggunakan alat. Yang E lembar kerja juga. Perilakunya mungkin ya boleh lihatnya. Berarti sekarang itu yang perlu kita lihatnya lagi adalah kritisnya. Conditionnya tadi kan menggunakan alat benar ya. Perilakunya ya Bu ya mungkin ya. Berarti yang D Bu ya. Pelakunya sudah peserta didik ya. Degree-nya. Berarti kalau menurut saya, ini menurut saya yang A ya Bu. D Bu, D. Kalau menurut saya itu ke B. B yang paling panjang. Menurut saya sih karena ada masalah kontekstualnya. Nah, karena ada kontekstualnya, maka di sana siswa berpikir kritis. Menurut saya seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu yang lain? Kondisionalnya ya Bu ya. Lihatnya gitu Bu. Ya, conditionnya dengan tepat masalah kontekstual, ya. Ya Bu. Nah, kalau yang lain nggak ada kan Bapak Ibu ada kontekstualnya kan? Iya. Kalau yang lain biasa saja. Kalau conditionnya sama semua kecuali yang D. Yang D menggunakan alat peraga. Yang lain kan lembar kerja. Itu kan kita anak berpikir lagi. Gitu. Iya, berpikir kritis dia. Jadi jawabannya adalah B. Kalau dilihat dari situ juga jawaban paling panjang itu ya Bu yang B. Iya, jawaban paling panjang. Ya, kebetulan jawabannya paling panjang juga B.
Jadi mungkin kayak gitu aja sih strateginya Bapak Ibu. Kalau memang nggak bisa lagi, cari sajalah jawabannya. Apa memang terbukti semua jawaban terpanjang adalah jawabannya, Bu? Itu kan kemungkinan. Ya, kemungkinan. Cuman kan kalau dari analisisnya Pak Made gitu, sepertinya seperti itu. Oke, kita lanjut Itu ya Bapak untuk Ibu. solusi kalau kita sudah bingung, Bu. Ya, kalau itu solusi terakhir. Itu secara darurat aja lah. Kalau misalnya daruratnya gini, kalau waktu kita udah hampir habis, kita nggak sempat lagi baca soal, udah lihat ABCD-nya mana yang paling panjang. Gitu Bapak Ibu. Ya kan daripada kosong kan Bapak Ibu, mending Ya, berisi betul, Bu. kan. Walaupun isinya kita nggak tahu benar atau tidak. Saya kemarin juga ada sekitar 5 soal kemarin yang saya lihat waktu tinggal 5 menit untuk membaca nggak sempat lagi, ya udah saya cari aja yang panjang-panjangnya. Itu saya kemarin juga menemukan seperti itu. Oke. Bu, dikasih juga nanti Apanya Bu? Filenya? tryout-nya. Oh, tryout-nya. Ya, insya Allah minggu depan ya Bapak Ibu ya. Kasih tryout-nya. Oke, analisis PTK di sini. Seorang guru matematika SMP akan melaksanakan PTK. Guru matematika tersebut menyadari bahwa perlu untuk menentukan kriteria keberhasilan PTK yang dilakukan. Kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk menentukan kriteria keberhasilan dari siklus PTK yang akan dilakukan adalah Yang D, Bu. Kata kuncinya apa, Bu? Karena rata-rata dari artikel kan nggak boleh, harus karya sendiri. ya. Artikel tidak boleh karena artikel itu belum tentu valid. Ya. Jadi pengecohnya di sini adalah artikel. Bisa Jadi yang ada gitu. Ya, jawabannya adalah D. Dan kalau kita lihat dia juga adalah yang terpanjang. Terpanjang beda sendiri itu, Bu. Iya, dan beda sendiri di antara yang lain. Berarti di situ untuk artikel-artikel itu juga perlu kita perhatikan ya Bu ya. Iya, kalimat artikel karena artikel ini kan nggak dibenarkan juga Pak untuk mengambil suatu apa di artikel kan, karena artikel itu kan tulisannya belum terbukti kebenarannya. Jadi kalau kita ambil untuk PTK, saya rasa nggak bisa gitu. Berarti kalau PTK itu harus dengan kondisi kelas ya, Bu? PTK itu Ibu ya, pertama memang kita kan di kelas melaksanakannya. Terus di sini kan teori-teorinya itu loh Ibu, kita mencarinya itu tidak dari artikel, sesuai siklus artikel gitu. Ke sini kan kalimatnya memanfaatkan indikator keberhasilan dari PTK yang ada di artikel. Artikel itu hanya apa saja dia? Pemaparan saja. Ya, jadi pendapatlah di situ. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pada D ini mengkaji teori terkait variabel yang diteliti untuk mendapatkan kriteria ideal, kemudian dengan kriteria ideal tersebut menyusun indikator keberhasilan. Jadi ini sama seperti ini. Ada PTK dari teman kita yang sudah dilakukan dan sudah berhasil, terus kita lihat indikatornya. Itulah lagi yang mau kita susun indikator baru dari keberhasilan dari. Jadi biasa kan kita kan pada membuat PTK itu kan nanti ada penelitian yang relevan yang kita buat. Penelitian yang relevan nanti baru kita buat kan ini. Kalau artikel itu kan potongan-potongannya saja. Jadi kita kan hanya melihat sebagian pada artikel itu. Bisa saja kalau pada jawaban itu pengecohnya Bapak Ibu yang nggak ada gitu. Kalau kayak ini kan ada artikel, ini ada kata artikel, ini ada kata artikel, ini ada kata artikel, di sini enggak. Gitu. Gila Ibu. Ya, jawabannya Kebetulan sudah D. ada warna. Kalau jurnal boleh ya Bu ya jurnal.
Kalau jurnal boleh, karena jurnal itu kan memang apa ya Ibu ya, memang ya. Kalau untuk perhitungan kenaikan pangkat kan dipakai jurnal itu. Ya, kalau artikel kan tidak. Kalau jurnal. Maaf Bu, apa mungkin juga itu bisa memberikan kita solusi ya Bu ya? Dari ABCDE itu kita ambil yang paling beda gitu ya? Iya. Selain jawaban paling panjang, berarti jawaban yang yang beda di antara semuanya itu. Kalau misalnya ini sama, nggak mungkin itu jawabannya. Ya kan? Kadang ada kata yang sama di setiap option. Ada satu kata yang tidak ada, berarti itulah jawabannya. Kalau kita mau menganalisis, kita nggak tahu nih jawabannya kan, kita lihat-lihat aja ABCD-nya itu, huruf A, B, C, D, E. Apa sih yang yang nggak ada? Gitu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Kita lanjut ya. Nah ini teori belajar. Ausable. Ini ada kemarin. Kecuali. Yang mana Bapak Ibu kecuali? Berarti kita harus cari dulu teori ausable ya. Belajar. Ya, sebentar kita cari. kecil-kecil sekali. Sudah bisa dilihat ya Bapak ya? Bisa di zoom. Kalau di ping ini kurang. Kalau pakai HP bisa dibesarkan Pak. Iya. Tangannya digeser aja. Yang tadi apa? Ada 2 tahap ya, tahap perencanaan. Tahap perencanaan teori. Yang di atas pertama 2 kali. Nah, tahap perencanaan adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Berarti yang E tadi benar. Jawabannya Pembelajaran. yang E. Konsep-konsep. Suaranya kecil kali, Bu. Oh iya. Bentar. Yang menetapkan tujuan pembelajaran ya, kita lihat lagi. itu benar tadi. Ya, yang E benar. Berarti inilah ya, yang A kayaknya ya. Di sini dah pokok bahasan.
Iya, kalau yang B, C, D itu sama-sama ada kata pengetahuan. Di sini kalau yang B, C, D, Kalau E. yang D itu gimana Bu? Yang D? Kalau yang D kan ada pengaturan awal, Pak. Ada kalimat awal. Oh iya. Ya, kalau yang C ini kan mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa. Berarti kita harus tahu dulu kemampuan siswa nih kan. Berarti kan ini biasanya di awal, di perencanaan. Kira-kira kan kita kalau mau apa kan kita lihat loh, di kelas ini kayaknya anaknya modelnya kayak gini gitu kan. Nah, terus di sini membuat struktur belakang pengetahuan siswa. Ya kan, ini kan tahap perencanaan juga nih. Ya. Kalau yang A itu kan mengembangkan pokok bahasan dengan cara menguraikan materi dalam bentuk bagian-bagian terpisah. Ini kayaknya tahap pelaksanaan. Ya, bisa jadi, Bu. Nah, jadi jawabannya A ya Bapak Ibu ya, sepakat kita ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dan kebetulan juga itu jawaban paling panjang. Jadi Bapak dari tadi memikirkan ya, oh ini jawabannya panjang juga nih gitu kan. Ya, Bu, ternyata. Ibu Ya. Hilmi. Ya. Itu kan teori ausable Bu ya. Apakah tahap perencanaan itu bisa kita asumsikan sama dengan kegiatan pendahuluan dan tahap pelaksanaan itu kegiatan inti? Bisa nggak Bu dibegitukan? Sepertinya bisa Ibu, karena tahap kegiatan pendahuluannya itu kan bisa termasuk dalam kegiatan rencana kita kan, nanti di pendahuluannya ini gitu perencanaan. Jadi bisa jadi juga sih Bu begini. Kita kan kalau dalam melakukan sebuah pembelajaran yang lebih apanya lah, kita akan merancang sebuah konsep apa sih yang mau kita lakukan gitu. Iya. Nah, itulah tahap perancangan itu. Kalau tahap pelaksanaan itu kan barulah langkah-langkah nanti pada kegiatan pendahuluan itu apa yang mau kita lakukan, pada kegiatan ini apa mau kita lakukan gitu. Iya, Ibu, makasih. Iya. Maaf Bu Hilmi. Ya, ada yang mau menambahkan? Kalau perencanaan itu bukannya sebelum kita ke tahapan belajar ya Bu. Jadi nggak ada hubungannya dengan pendahuluan gitu ya? Oh gitu. Jadi kan tadi saya bilang kan kalau perencanaan itu yang apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi mungkin berarti semacam draft gitu Bu. Semacam draft yang kita tulis gitu. Ya, jadi sama seperti RPP. Gitu. RPP kita itu apa-apa saja sih yang mau kita lakukan. Jadi kalau tahap pelaksanaannya itu kan yang ada pada kegiatan pendahuluan, pada kegiatan inti, pada kegiatan penutup, itulah pelaksanaannya. Iya, iya. Atau ada yang menambahkan Bapak Ibu? Karena kan kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Saya pun juga masih belajar. Cuman saya begitu cara menganalisisnya. Oke, kita lanjut. Ini masih juga dalam berhubungan dengan PTK. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, peneliti perlu menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas kecuali. Yang E, Bu. Yang mana Bapak Ibu? Apa bukan yang D ya? Oke. Kalau kelas eksperimen dan kontrol itu bukannya di itu ya Bu ya? Bukan di PTK. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu dulu nih, kalau PTK itu apa-apa saja langkah-langkahnya, siklus-siklusnya apa-apa saja. Ada observasi, ya kan? Iya, ada pelaksanaan. Perencanaan dulu, Bu. Ada perencanaan. Perencanaan dulu, Bu. Ya, memang ada perencanaan, ada pelaksanaan, ya kan? Ada observasi, ya kan? Ada refleksi, ya kan? Itu ada tindakan. Terus tindakan. Ya, pemanfaatannya apa, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat dari option yang ada, jawaban A, B, C, D
itu ada pada langkah-langkah PTK. Sedangkan jawaban yang E itu tidak ada karena kelas eksperimen dan kelas kontrol itu biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen. Ya. Jadi waktu kita membuat skripsi dahulu kan penelitiannya ada eksperimen, ada pra-eksperimen, ya kan? Kalau pra-eksperimen kita tidak menggunakan kelas kontrol. Kita hanya menggunakan satu kelas eksperimen saja, hampir seperti PTK, tapi tidak PTK. Begitu. Kalau kelas eksperimen itu ada kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Jadi kelas eksperimen itu kita beri dengan metode yang kita gunakan. Sedangkan kelas kontrol tidak dengan metode konvensional. Nanti kita bandingkan antara hasil kelas eksperimen dan hasil kelas kontrol. Itulah hasil dari penelitian kita. Sedangkan kalau penelitian tindakan kelas tidak seperti itu. Kita hanya fokus pada satu kelas yang bermasalah saja. Ya. Kalau untuk pada penelitian eksperimen, itu kita mengambil populasi dan sampel. Ya. Misalnya populasinya adalah siswa kelas 9 di SMP mana gitu kan. Baru kita ambil kalau misalnya kelas 9-nya itu ada 5, berarti kita akan mengambil secara acak itu dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi tidak melihat masalah begitu. Biasanya kan masalah itu kan kita temukan secara umum nanti kalau pada eksperimen. Kalau pada PTK kan khusus masalahnya itu pada kelas itu saja. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Masih kurang paham, Bu, saya, Bu. Bapak kurang pahamnya di mana? Ibu atau Bapak ini? Bapak. Nah, ya, Bapak kurang paham di mana, Pak? Kelas eksperimen itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Oh, gini. Bapak dahulu, mohon maaf sebelumnya, Bapak S1-nya skripsinya apa? Bapak ingat nggak? Bentar. Hubungan kayaknya. Hubungan. Jadi Bapak dulu ngambil metode apanya penelitiannya apa? PTK apa eksperimen? Pengembangan, Pak. Jadi model apanya, analisis datanya apa kemarin itu? Teknik analisis datanya apa? Jadi yang membedakan di sini pada PTK itu langkah-langkah. Intinya PTK itu begini, Bapak. PTK itu yang pertama itu kita perencanaan. Ya. Ada perencanaan, ada observasi, ya. Pelaksanaan dulu, Bu. Apa? Pelaksanaan dulu baru observasi. Iya. Nah, habis itu nanti biasanya ada kuis. Ya. Habis itu ada refleksinya. Refleksi itu adalah tindak lanjut kita nanti. Cocok enggak gitu. Metode ini kita gunakan. Nah, setelah itu baru setelah apa tindak lanjut itu kita lihat kita kembangkan masalahnya itu. Ya. Sedangkan kalau yang E menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol itu tidak ada pada penelitian tindakan kelas. Itu adanya pada penelitian eksperimen. Ya. Jadi penelitian itu ada beberapa jenis, salah satunya itu adalah penelitian eksperimen, penelitian pra-eksperimen, penelitian tindakan kelas. Untuk penelitian tindakan kelas itu biasanya digunakan oleh guru yang sudah mengajar di kelas itu. Sedangkan penelitian eksperimen itu biasanya digunakan oleh mahasiswa. Mahasiswa yang tugas akhir biasanya. Begitu Bapak. Terutama mahasiswa pendidikan itu biasanya penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Tapi ada juga sebagian LPTK, sebagian kampus menyarankan PTK. Tapi kalau saya dahulunya itu penelitian saya adalah pra-eksperimen. Disuruh sama dosen saya. Jadi tidak perlu kelas kontrol, saya cukup kelas eksperimen saja seperti penelitian tindakan kelas, tapi dia tidak penelitian tindakan kelas. Intinya begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu?
Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Atau ada pertanyaan lagi? Sudah jelas, Bu. Lanjut. Berarti jawabannya E, Bu. Ya, yang kecualinya. Nah, ini lagi ya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pak Andi terhadap pembelajaran yang dilakukan dan ditunjang dengan hasil pekerjaan siswa, dalam menyelesaikan soal diperoleh kesimpulan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita. Pak Andi melakukan perbaikan pembelajaran untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan PTK. Salah satu indikator keberhasilan dalam penelitian ini yang sesuai adalah C ya. C bukan. Saya B. Masalahnya tadi apa? Kesulitan mengerjakan soal cerita, Bu. Kesulitan dalam mengerjakan soal cerita. Berarti kalau saya B. Saya mah B, Bu. Mampu berarti mampu mengerjakan. Iya. Ya, Bu, B. Mampu mengerjakan ya kan? Nggak mungkin dia mampu menuliskan ya kan? Kalau yang E mampu termotivasi, nggak mungkin. Maksudnya nggak itu jawabannya. Kalau yang E berminat dalam mengerjakan soal, buat seperti itu ya. Berarti jawaban kita adalah B. B. Sepakat ya Bapak Ibu ya, jawaban kita B. Jadi di situ mohon maaf Ibu, mohon saya dikoreksi untuk saya itu kemarin kenapa jawab C karena di situ untuk meningkatkan gitu. Jadi kalau saya berpikir untuk PTK itu harus meningkat gitu. Berarti bukan ya Bu ya? Ya, memang harus meningkat, tapi kita sesuaikan dengan permasalahannya Ibu. Kalau misalnya masalahnya memang Ibu membahas motivasi, nah baru siswa mampu termotivasi. Kalau misalnya Ibu ngangkatnya, siswa tidak termotivasi dalam mengerjakan soal cerita, misalnya itu apanya kan, maka baru cocok yang C. Ibu ya. Oke Bu ya, terima kasih Bu. Kalau sini kan permasalahannya adalah siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan, berarti yang diharapkan adalah mampu mengerjakan. Gitu. Kalau ini kan hanya termotivasi mengerjakan saja, kalau termotivasi itu kan belum tentu mampu. Bisa jadi salah, bisa jadi dia salah kan. Walaupun dia termotivasi, oh dia mau nih ngerjain, tapi dia belum mampu. Gitu, belum bisa ngerjain dengan benar gitu. Iya. Ibu, ya. Bu Hilmi, ya silakan. Ini kan soal ini kalimatnya sangat panjang ya Bu. Jadi kita ambil apa ya poin-poin pentingnya saja atau kata-kata kuncinya. Di sini kan pertanyaannya tuh indikator keberhasilan dalam penelitian ini. Berarti kita langsung aja fokus ke permasalahannya apa gitu ya Bu ya? Iya. Kita lihat, jangan lihat di atasnya dulu. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Habis itu kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu dari permasalahan ya Bu ya, dari masalah ya. Salah satu indikator keberhasilan dalam penelitian ya. Terus kita kan kalau penelitian itu pasti ada masalah kan. Jadi langsung aja cari masalahnya apa nih gitu ya Bu. Ya, masalahnya apa nih gitu kan. Nah, kalau sini kan kita temukan masalah siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita. Nah, berarti kita harus mampu. Ya kan? Mampu dalam mengerjakan soal cerita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau D gimana Bu? Kalau D itu Bu. Yang D, kalau yang D ini kan mampu membuat soal. Siswa kan tidak diminta membuat soal, Pak. Kan kalau permasalahannya adalah siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Kecuali kalau misalnya permasalahannya adalah siswa tidak mampu membuat sebuah soal atau siswa tidak mampu membuat soal cerita. Kan nggak mungkin juga siswa disuruh membuat soal, Bapak. Kita nggak pernah ya rasanya kalau kita paham Bu, paham. nyuruh siswa membuat soal ya.
Kecuali kalau Ya, mungkin pelajaran paham. yang lain mungkin ada ya. Coba kalian buat 10 soal Iya. dari bab ini, mungkin bisa ya. Kalau matematika kayaknya bisa siswa membuat soal sendiri. Iya. Bu, udah fix. Kasih Bu. Oke. Bu Helmi, Ya. kadang-kadang soal kalau kita lihat kata kuncinya ada juga yang tidak ada permasalahan. Bagaimana tuh kita lihat kata kuncinya? Ibu punya soalnya. Kalau yang nggak punya kata kunci itu seperti apa? Kalau menurut saya Ibu Rahmi yang namanya PTK pasti ada masalah, Bu. Karena ada masalah itulah maka kita buat PTK. Iya. Kalau nggak ada masalah berarti kita nggak bisa ngerjain PTK gitu kan? Karena muncul masalah lah maka kita lakukan sebuah penelitian. Karena kita prosesnya itu kita dalam kelas sudah mengajar maka penelitiannya adalah PTK, ya penelitian tindakan kelas. Tapi kalau misalnya seperti mahasiswa yang melakukan tugas akhir ya seperti tadi penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Ya Bu, makasih Bu. Oke, semua penelitian pasti punya masalah Ibu. Ya. Oke, di sini beri ke komponen membuat laporan proyek yang dapat dinilai kecuali. Ya, kita lihat soal. Ibu Ida akan melakukan pembelajaran proyek, ya. Minta siswa berkelompok menggantikan guru mengajarkan topik tertentu. Ada 2 komponen. Yang pertama adalah membuat laporan proyek dan presentasi. Dah, yang dinilai dalam membuat laporan proyek kecuali. Ini kita nilai laporan nih, Bu. Dan masalah ya kayaknya. Apa kira-kira? Kalau media iya ya. Media, Bu. Dan masalah, Bu. Ya, Media iya, Bu. Ya, media iya ya. Kalau saya C. Kalau saya C, Bu. Kalau perencanaan Kalau saya masih bagaimana? bingung, Bu. Kalau saya masih bingung membaca soalnya ini. Belum nangkep. Di sini apanya di sini, Bu? Membuat laporan proyek dan presentasi. Membuat laporan proyek, ya. Jadi komponen dalam membuat laporan itu apa? Kalau kita ngasih proyek sama anak, kira-kira apa yang mau kita lakukan? Ada. Pasti ada perencanaan kan? Ada. Iya, ada. Terus media penyampaiannya juga kita nilai kan? Iya, cara menyampaikannya juga. Topik dan masalahnya ini kita nilai? Iya. Kan udah ada topiknya kan, Bu. Topik itu dari kita ya biasanya. Iya, topik dan masalah itu biasanya dari kita ya. Kita yang tentukan topik sama masalahnya. Banyak C jawabannya. Oh iya. Paham, Bu, sekarang. Paham, Ibu, ya. Ini jawabannya adalah C. Kalau kerja sama kelompok kan kita nilai. Sama cara Iya, menyampaikan kita nilai. Ya. Kayaknya udah Kenapa pernah dibahas C? juga ini, Bu. Karena topik dan masalah itu kita yang memberikan ya, Bu, ya. Iya, kan guru yang ngasih. Iya, kita yang ngasih guru gitu. Karena kalau pada pembelajaran proyek ya Ibu ya, misalnya PJBL ya. PJBL itu langkah pertamanya kan adalah menentukan proyeknya itu apa. Nah, menentukan proyeknya itu adalah masalahnya. Terus topiknya apa, materinya apa gitu. Misalnya begini. Kalau saya kemarin itu kalau PJBL, siswa kan kita membuat misalnya siswa itu bisa menentukan titik rotasi suatu titik ya pada bangun datar gitu kan, pada bidang datar atau pada bidang koordinat kartesius rotasi misalnya nih kan. Tapi saya nggak ngasih titik rotasinya berapa pada koordinat kartesius itu. Mereka yang ciptakan sendiri titiknya. Gitu. Jadi saya bikin judulnya gini. Judul dari proyek kita kali ini adalah menentukan koordinat koordinat bayangan rotasi pada bidang koordinat kartesius. Bu, gimana caranya Bu? Ya kalian tentukan sendiri titiknya. Kalian mau di kuadran berapa titiknya? Terserah. Setiap kelompok itu ciptakan titiknya sendiri. Itulah proyeknya. Kalau misalnya pada problem kita kan biasanya udah nentukan tuh titiknya. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Nah, titik udah kita tentukan, habis itu kita suruh anak merotasikan melalui sumbu X, sumbu Y, kan gitu.
Kalau pada proyek tidak seperti itu. Berarti bedanya PBL dengan PJBL begitu ya Bu ya? Ya. Kalau Ya, pada kalau PBL PJ, kita tentukan gitu kita ya. sudah tentukan tentukan. masalahnya. Kita tentukan masalahnya. Ya, kita misalnya gini, kalau misalnya pada pembelajaran rotasi sebuah titik, kita diketahui titik A pada sebuah bidang koordinat, ya, misalnya A ini atau anak ini berada pada koordinat A, itu kan biasanya kontekstual gitu kan, akan dirotasikan sejauh melalui sumbu ini, gitu kan. Koordinat bayangan anak tadi adalah, itu adalah PBL biasanya tugasnya. Kalau proyek itu biasanya seperti ini. Kita mulai dengan, oke, kalian sekarang diminta untuk menyelesaikan ini, menentukan koordinat bayangan dari rotasi ini melalui sumbu X. Tapi titiknya nggak kita kasih. Kalian tentukan sendiri titiknya. Mau di kuadran 1 kah, mau di kuadran 2 kah, mau di kuadran 3 atau 4, terserah kalian. Yang penting nanti kalian rotasikannya melalui sumbu X. Bagaimana caranya? Itulah yang kalian laporkan. Gitu. Itu perbedaannya. Ya, Mater. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau dibahas sama gini, paham Bu ya. Tapi Ya. kalau ngerjakan sendiri bingung. Ya, nanti kita coba, kita akan buat EO ya. Tryout-nya minggu depan insya Allah akan saya coba buat ya. Nanti soalnya soal ini ya, pedagogik ya. Kita lihat kemampuan Bapak Ibu bagaimana nanti dalam menganalisis soal. Kira-kira Bapak Ibu mau soalnya berapa? 50 Bu. 50. Yakin Ibu 50 dalam kita aja kemarin ngerjakan soal 50 sekali berapa ya kita ngerjakan teman soal ya? 80 ya? 40 aja Bu. Jangan banyak-banyak dulu Bu, kan kita masih ada waktu. Iya. Jadi ya dulu gitu. 20 Bu, 20. Maksud saya itu entah 20 dulu gitu kan. 20 aja Bu. 20 aja Bu. Iya, kalau 50 tipe soalnya banyak yang sama gitu. Udah habis ya Bu ya? Masih ada sih Bapak Ibu, tapi sekarang sudah jam 10, bagaimana kita tetap lanjutkan yang bagian timur itu sudah jam 12 ya? Ya, betul. Atau kita stop dulu. Lanjut besok aja Bu. Besok aja, jadi nanti saya coba buat, kita kan sudah bahas soal tuh Bu, kira-kira sekitar 30 soal ya. Nanti saya akan coba ubah redaksi soalnya, tapi maksudnya sama. Gitu. Iya. Redaksi soalnya dengan maksudnya yang sama. Jadi Ibu, nanti ya. Ibu, maksudnya tryout kayak kemarin gitu Bu? Tryoutnya ya kayak yang dibuat Pak Wahyudi. Nanti besok Bu gitu. Kapan Bapak Ibu maunya? Kita kalau besok kayaknya saya belum bisa membuat soalnya. Atau nanti saya share minggu depan kelamaan Senin. Bu. Kalau bisa Jumat 1 minggu Bu, soalnya kan biar kita pas nggak ada pertemuan, nggak ada daring ini. Atau begini, nanti saya coba buat hari Jumat atau nanti pengerjaannya boleh Sabtu sama Minggu. Iya, gitu nggak apa-apa Bu. Pengerjaannya boleh Sabtu atau Minggu, sampai Minggu saya kasih 2 hari. Setelah itu nanti baru hari Kamisnya kita bahas gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju nggak kira-kira? Oke, setuju. Ya. Yang tadi di share ya